Cek cek satu cek cek ya, satu. Assalamualaikum. Tapi antum belum. Udah mas. Tes. Assalamualaikum. Coba di Cek. Ya, masuk. udah sip. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ayo atau diajakin teman-teman lainnya buat gabung di live kita kali ini. Boleh diramaikan. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Diulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad amma ba'd. Ya, alhamdulillah teman-teman, hari ini kita mau sharing lagi Sirah Nabawiyah di pertemuan ke-6 ya, dengan membahas dakwah Islam di luar kota Mekah. Alhamdulillah sekarang ada di tengah-tengah kita Kang Aldi. Maka dari itu boleh diajakin lagi teman-temannya, diramaikan lagi teman-temannya di boleh Kang Trisno kasih ya di grup ya, mulai diajakan mulai. Oke. Kita mungkin mulainya 17.15 saja mungkin ya, sambil menunggu 4 menit lagi. Gimana Kang Aldi? Gak apa-apa? 17.15? Aman. Insyaallah aman. Oh ya, Baik.
Ya, alhamdulillah teman-teman tes. Ini ada nggak suara saya? Ada Kang, aman. Aman, alhamdulillah. Kayak mungkin dimulai aja ya Kang ya, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Diulang lagi ya, Afan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bahas Sirah Nabawiyah kronologis di pertemuan ke-6 dengan membahas dakwah di luar kota Mekah. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ada Kang Al yang ya alhamdulillah ada di tengah-tengah kita. Maka dari itu teman-teman semuanya ajakin lagi teman-temannya, ayo ramaikan di grup Telegram. Boleh diajakin lagi ya teman-teman lainnya di grup Telegram dengan ajakan hayu atau Kang, hayu atau Teh, hayu guys, apapun itu, mangga diajak teman-temannya. Oke. Oh ya jangan lupa untuk dicatat untuk pertemuan kali ini, teman-teman boleh mencatat hal-hal penting yang menurut teman-teman bisa diterapkan dalam kehidupan teman-teman. Tentunya semuanya penting ya, tapi silakan mangga dicatat pertemuan kali ini. Setelah dicatat, nanti teman-teman boleh di-share quotes-nya, insight-nya, atau pesan kesannya, di-share di sosial media teman-teman masing-masing, lalu di-tag @lentera ilmu ID. @lentera ilmu ID. Itu ya teman-teman semuanya. Mangga Kang Aldi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syakir wa malakul majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa wajhi sultanik. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah merahmati kita pada majelis ilmu pada sore hari ini. Walaupun cuacanya rada mendung ya. Semoga Allah berkahi kita di sore hari ini di bulan Ramadan. Selawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada tabiin hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Ini teman-teman yang dirahmati Allah, teman-teman yang dirahmati Allah, sedikit sharing aja ya ini mah. Walaupun saya alumni Akademi Sirah, ini mah sedikit murojaah aja bagi saya pribadi gitu. Dan semoga bermanfaat juga buat teman-teman sekalian. Dan saya mau sharing tentang tahapan ketiga pada Sirah Nabawiyah, yaitu dakwah Islam di kota Taif, menawarkan Islam kepada kabilah dan individu serta Isra dan Mi'raj. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Ya, sini saya akan menjelaskan sedikit ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Taif. Pada bulan Syawal tahun 10 dari kenabian, Rasulullah SAW keluar menuju Taif yang letaknya sekitar 60 mil dari kota Mekah. Beliau pergi ke sana dengan berjalan kaki, didampingi Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini budaknya Rasulullah SAW. Pada saat itu masih jadi budak, belum dibebaskan. Ya, dan setiap melewati perkampungan sebuah kabilah, beliau mengajarkan mereka kepada Islam. Mengajak mereka kepada Islam, namun tidak ada seorang pun yang menyebut ajakan beliau. Namun tidak ada yang menyambut mereka kepada Islam gitu. Jadi tidak ada yang mau gitu masuk Islam tuh. Nah, ketika tiba di Taif, beliau mendekati 3 orang bersaudara yang merupakan para pemuka kabilah Sakif. Mereka itu adalah Abdul Yalail, Mas'ud dan Habib. Ayah mereka bernama Amr bin Umair As-Saqafi. Beliau SAW duduk-duduk bersama mereka sembari mengajak mereka kepada Allah dan membela Islam. Ya ibaratnya mah kalau kita mah nongkrong sama ketemu orang gitu, terus kenalan, ajak silaturahmi, terus kita nongkrong sama mereka tuh ngajak ngopi. Dan kalau kita mah kan kadang ngalor ngidul ya bahasannya. Kalau Rasulullah mah enggak, ketika datang benar-benar to the point, walaupun tetap Rasulullah juga menyampaikannya dengan cara yang hak gitu. Dan salah seorang dari mereka berkata dari kabilah Taif, dari kabilah Sakif ini, salah seorang mereka berkata, jika Allah benar-benar mengutusmu,
itu berarti dia telah merobek-robek kiswah Ka'bah. Terus yang kedua berkata, apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu? Lalu kemudian orang yang terakhir berkata, demi Allah, aku sekali-kali tidak akan mau berbicara denganmu. Jika memang engkau seorang rasul, tentu engkau adalah bahaya besar bila aku menjawab pertanyaanmu, dan jika engkau seorang pendusta terhadap Allah, maka tidak patut pula aku berbicara kepadamu. Nah, kemudian akhirnya Rasulullah berkata, bila memang itu yang menjadi keputusan kalian, rahasiakanlah tentang diriku. Jadi harapannya Rasulullah biar gak dikasih tahu dulu gitu ke teman-teman yang lain, ke penduduk Taif yang lain gitu, bahwa Rasulullah itu hadir di situ. Nah, akhirnya Rasulullah tinggal di tengah penduduk Taif itu selama 10 hari. Nah, selama itu dia tidak menyanyiakan kesempatan untuk bertemu dan berbicara dengan para pemuka mereka. Namun jawaban mereka hanyalah, keluarlah dari negeri kami. Nah, mereka membiarkan beliau menjadi bulan-bulanan orang bodoh di kalangan mereka. Ketika beliau SAW hendak meninggalkan negeri tersebut, orang-orang bodoh itu orang-orang jahil, itu beserta budak-budak mereka mencaci maki dan meneriaki beliau. Oh, orang-orang jahil, orang-orang bodoh, diteriakin, bahkan dilempari batu gitu. Bahkan Zaid bin Harithah pun yang bersama beliau menjadikan dirinya sebagai perisai untuk menjadi perisai untuk membentengi Rasulullah. Dan akhirnya ketika beliau hendak pergi, mereka mencaci maki dan beliau kemudian menghadang melempari beliau dengan batu hingga kedua sandal beliau bersimbah darah. Sebegitu sedihnya gitu Rasulullah tuh. Nah, akhirnya Rasulullah menghampiri sebuah pohon anggur. Lalu duduk dan berteduh di bawah pohonannya menghadap ke tembok. Rasulullah bersandar, setelah duduk merasa tenang. Beliau berdoa dengan sebuah doa yang amat masyhur. Jadi setelah ditolak mentah-mentah, udah dihina, dihujat, ditolak gitu. Rasulullah itu berdoa. Beliau mengadu, ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu kelemahan diriku. Sedikitnya upayaku serta hinanya diriku di hadapan manusia. Wahai zat yang paling pengasih di antara para pengasih, engkau adalah Rob orang-orang lemah. Engkau Robku, kepada siapa lagi engkau menyerahkan diriku? Apakah kepada orang yang jauh tetapi bermuka masam terhadapku, atau kepada musuh yang telah menguasai urusanku? Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak ambil peduli. Akan tetapi ampunan yang engkau anugerahkan adalah lebih luas. Nah, dari sini Rasulullah tuh setelah berdoa langsung keluar dari tembok gitu. Keluar dari temboknya Taif, terus Rasulullah pulang menuju Mekah dengan perasaan getir dan sedih gitu. Artinya terlembur, gimana sih kalau kita udah nyampein dakwah, terus akhirnya ditolak mentah-mentah gitu. Apalagi dilemparin batu ini mah. Nah, Allah tuh mengutus Jibril kepadanya bersama malaikat penjaga gunung yang menunggu perintahnya untuk meratakan Al-Aqsabain. Al-Aqsabain ini 2 gunung di Mekah. Jadi ditawar sama malaikat. Wahai Muhammad, hal itu terserah padamu. Jika engkau menginginkan aku meratakan mereka dengan Al-Aqsabain, maka akan aku lakukan. Nah, terus Rasulullah menjawab, bahkan aku berharap kalau Allah memunculkan dari tulang rusuk mereka orang-orang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya kepada sesuatu apapun. Dari sini kita bisa tahu ya, bahwa sifat Nabi itu benar-benar lembut, benar-benar latif. Rasulullah itu latif banget. Dan ini jadi penunjuk bahwa seorang rojulah itu, seorang laki-laki itu emang harus lembut, walaupun dihina, dicaci. Kalau bukan dirinya kalau bukan agama yang dicaci, Rasulullah itu diam aja. Ya harusnya kita juga gitu mencatat Rasulullah. Bahkan Rasulullah mendoakan orang yang menghinanya, walaupun dalam hatinya itu sedih. Nah, akhirnya kemudian melalui jawaban yang diberikan Rasulullah, ini tampaklah sosok unik yang tiada duanya dari kepribadian dan akhlak beliau yang demikian agung yang sulit cari dibandingannya. Rasulullah SAW bersandar dan hatinya merasa tentang berkat pertolongan gaib yang diberikan oleh Allah kepadanya dari atas ujung langit. Nah, kemudian Rasulullah kemudian menawarkan Islam pada kabilah dan hidup. Pada bulan Zulqa'dah tahun 10 dari kenabian, Rasulullah SAW kembali ke Makkah melalui menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan perseorangan. Semakin datangnya musim haji, maka orang-orang yang datang ke Makkah semakin banyak. Jadi udah mau mendekati musim haji nih setelah Zulqa'dah tuh. Setelah Zulqa'dah musim haji, banyak orang-orang yang dari banyak tempat gitu. Dari seluruh dunia tuh pada datang ke Makkah untuk berhaji. Terus Rasulullah itu selain melakukan kepada kabilah yang utusan, Rasulullah juga melakukannya kepada perorangan secara langsung. Nah, Rasulullah SAW menggunakan kesempatan baik ini dengan mendatangi kabilah demi kabilah dan menawarkan Islam kepada mereka serta mengajak mereka masuk ke dalamnya sebagaimana yang pernah beliau lakukan sejak tahun keempat kenabian.
Jadi dari tahun keempat sampai hingga tahun ke-10 itu Rasulullah selalu menawarkan dakwah Islam gitu. Ini yang benar-benar kegigihan Rasulullah tuh gitu. Kabilah yang ditawarkan kepada Rasulullah itu ada banyak. Yaitu ada Bani Kaib, Bani Hanifah, Bani Amir bin Sa'ah, dan lainnya. Lalu ada juga orang-orang yang beriman selain penduduk Mekah gitu. Selain menawarkan Islam kepada berbagai kabilah dan utusan, Rasulullah juga menawarkan kepada perorangan secara langsung. Di antara mereka ada yang menolaknya secara baik-baik, ada pula beberapa orang yang beriman tak lama kemudian setelah musim haji. Jadi nggak langsung beriman, ada yang langsung, ada yang enggak. Nah, diantaranya yaitu Suwaid bin Somit, Iyas bin Mu'ad, Abu Dzar al-Ghifari ini yang paling kita sering dengar ya. Karena termasuk penduduk pinggiran Yathrib. Lalu yang terakhir ada Tufail bin Amru ad-Dausi. Serta Diman al-Azdi. Ada banyak dari Bani Najjar, Bani Zuraik, Bani Salamah, Bani Hiram bin Ka'ab, dan Bani Ubaid bin Ghanam. Banyak kan ada yang dari Khosroj, yaitu sekutu orang-orang Yahudi juga benar. Terus akhirnya mereka masuk Islam. Walaupun mereka itu adalah keturunan Yahudi. Nah, setelah Rasulullah berdakwah gitu, banyak yang menolak juga gitu. Bahkan ketika setelah peristiwa Taif, lalu kemudian ada peristiwa wafatnya Bunda Khadijah. Jadi Bunda Khadijah radhiyallahu anha wafat pada bulan Ramadan tahun 10 dari kenabian. Jadi ketika Nabi SAW masih berada di tengah periode dakwah yang akan menerobos jalan antara pencapaian kesuksesan dan penindasan, sementara secerca harapan mulai tampak dari kejauhan. Maka terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini ada banyak ya kisahnya. Yaitu ketika Rasulullah SAW berangkat dari Mekah dari Mekah menuju Baitul Maqdis, lalu menuju ke langit ke-7 dengan menggunakan buraq. Lalu dari Masjid Al-Haram menuju Baitul Maqdis dengan menaiki buraq ditemani oleh Jibril, jadi berdua naik buraq yang kendaraannya tuh menurut riwayatnya ada yang lebih kecil dari kuda tapi lebih besar dari keledai gitu. Lalu dan kecepatannya seperti kecepatan kilat. Beliau singgah di sana serta menjadi imam sholat bagi para nabi. Lalu ketika Rasulullah mencapai di Baitul Maqdis, Rasulullah singgah dan menjadi imam bagi para nabi. Lalu mengikat buraqnya itu di pintu masjid. Kemudian pada malam itu beliau dinaikkan dari Baitul Maqdis menuju langit dunia. Lalu Jibril AS minta agar pintu langit dibuka dan beliau nampaklah ketika di Baitul Maqdis itu ketemu Nabi Adam alaihissalam. Itu bapaknya manusia. Beliau memberi salam kepadanya, lantas dia menyebutnya dan membalas salam tersebut. Serta mengakui kenabian beliau. Setelah itu kemudian dia naik lagi ke langit kedua. Terus Jibril meminta agar dibuka pintunya untuk beliau. Nah, di sana di langit kedua itu beliau bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam, bertemu dua nabi. Lalu menjumpai keduanya dan memberi salam. Lalu naik lagi ke langit ketiga. Di sana beliau melihat Nabi Yusuf lalu memberi salam. Naik lagi ke langit 4. Di sana beliau melihat Nabi Idris lalu memberi salam. Lalu beliau dinaik lagi ke langit kelima. Di sana beliau melihat Nabi Harun. Hingga ke-6 terakhir itu Nabi Musa. Dan karena Nabi Musa juga menangis. Akhirnya apa yang ditanya oleh Rasulullah, kenapa Nabi Musa menangis? Aku menangis karena rupanya ada seorang yang diutus setelahku, tetapi umatnya yang masuk surga lebih banyak. Insya Allah sekali, karena Nabi Musa itu kan nabi yang struggle juga, salah satu nabi yang struggle. Tapi ternyata menangis karena ada seorang yang diutus setelah Nabi Musa, tapi umatnya lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa. Karena umatnya Nabi Musa itu udah banyak gitu, seantero Mesir kan. Kemudian dia naik lagi, Nabi SAW dinaikkan lagi ke langit ke-7. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau memberi salam kepada. Dan akhirnya naik ke langit yang paling akhir, yaitu di Sidratul Muntaha. Lalu dia naik ke Bait Al-Ma'mur, yaitu di mana menuju singgasananya Allah Azza wa Jalla. Beliau mendekat kepadanya sehingga jalannya tinggal sepanjang 2 ujung busur atau lebih dekat lagi. Dia mewahyukan kepada hambanya ini dengan wahyu. Wajibnya badannya 50 waktu sholat. Asalnya 50 waktu loh. Nah, Rasulullah itu diminta untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Terus kembali dan bertemu Nabi Musa. Nabi Musa bilang
coba minta request ke Allah, tolong minta diringankan beban sholatnya gitu. Diringankan selagi sholatnya, minta akhirnya diubah jadi 10 dan lebih 50 waktu sholat, kemudian berat gitu. Kemudian kembali Rabbul dan minta keringanan. Akhirnya disetujui oleh malaikat Jibril dan naik kepada Allah dan minta untuk diringankan hingga akhirnya sampai ke 5 waktu sholat. Sehingga kita sekarang gitu perintahnya gitu. Nah, kemudian di peristiwa Isra Mi'raj ini ada juga ada 9 peristiwa ya. Yang pertama, beberapa kejadian di dalam Rasulullah SAW dalam Isra dan Mi'raj, yaitu beliau ditawari susu dan khamar lalu memilih susu, kemudian dikatakan kepada beliau, engkau telah diberi petunjuk sesuai fitrah. Dalam lafal yang lain, sedangkan andai kata engkau mengambil khamar, tentu umatmu akan sesat. Jadi Rasulullah ditawari antara 2 minuman dan Rasulullah mengambil susu, dan itu adalah fitrah manusia. Sedangkan khamar itu berarti tidak fitrah, berarti orang-orang yang meminum khamar itu tidak sesuai fitrahnya. Kemudian beliau melihat 4 sungai di surga, 2 sungai tampak dan 2 lagi tersembunyi. 2 sungai yang tampak ini adalah sungai Nil dan Efrat, yakni unsur keduanya, adapun yang tidak tampak adalah 2 sungai di surga. Dalam makna melihat sungai Nil dan Efrat tersebut adalah sebagai isyarat atas eksistensi Islam. Jadi keberadaan sungai dan Nil dan Efrat itu kan tidak pernah saat ya, tidak pernah surut gitu. Itu tandanya selama sungai Nil dan sungai Efrat itu masih mengaliri air, tandanya selama itulah agama Islam itu ada gitu. Lanjut kemudian beliau beliau melihat malaikat Malik penjaga neraka yang tidak pernah tertawa. Wajahnya tidak terpanjang kegembiraan dan keceriaan. Beliau juga melihat surga dan neraka. Beliau melihat para pemakan harta-harta anak yatim secara zalim. Mereka memiliki bibir seperti bibir unta. Mulut-mulut mereka dilempari dengan sepotong api dari neraka seperti batu besar-besar genggaman tangan, lalu keluar dari tubuh-tubuh mereka. Beliau SAW melihat para pemakan riba yang memiliki perut buncit. Nah, inilah kenapa Rasulullah sangat mengisyaratkan di neraka itu sangat jelas itu orang-orang yang memakan harta dengan cara yang haram. Lalu melihat para pemakan riba, dan itu sama seperti pengikut Firaun itu, karena di belakang mereka dilintasi oleh keluarga pengikut Firaun seakan disodorkan ke neraka lalu mereka diinjak. Lalu beliau SAW melihat para pezina, dalam tangan mereka terdapat daging yang gemuk dan segar di sampingnya. Tapi yang tangan yang satunya lagi ada dagingnya di tangan yang busuk, tapi mereka malah makan yang busuk. Lalu Rasulullah melihat wanita-wanita yang suka membawa masuk para laki asing. Beliau melihat mereka sedang berjalan. Jadi kemaksiatan itu ditampilkan sebab akibatnya di neraka ini gitu kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah mendakwakan hal ini dan banyak dijelaskan dalam Quran dan hadis untuk bisa menghindari azab ini gitu. Lalu yang terakhir, beliau melihat rombongan dari penduduk Mekah sepulangnya dan ketika pergi. Beliau telah menunjukkan kepada mereka tentang unta yang mengalirkan diri dan minum air milik mereka. Air minum ini adalah wadah yang tertutup saat mereka tidur. Lantas si unta tersebut meninggalkan wadah tersebut dalam posisi tertutup. Hal itu telah menjadi petunjuk akan kebenaran pengakuan beliau pada pagi hari dari malam Isra. Nah, setelah Isra Mi'raj itu, setelah pagi datang, Rasulullah sudah berada di tengah kaumnya. Dia memberitahukan kepada mereka. Nah, jadi ibarat kayak yang bangun tidur aja gitu. Padahal Rasulullah itu naik ke Sidratul Muntaha dengan jasadnya. Terus Rasulullah menyampaikan kepada kaumnya bahwa ayat-ayat Allah yang agung telah diberikan kepadanya. Dan banyak yang menafikan hal tersebut gitu. Hanya orang-orang yang nggak percaya. Tapi akhirnya ada yang berpendapat bahwa Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq, orang yang benar karena dia telah membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj ketika orang-orang mendustakannya. Jadi satu-satunya orang yang membela Rasulullah ketika peristiwa Isra Mi'raj itu ya Abu Bakar. Karena ada banyak dalil-dalilnya, terutama dari Al-Isra ayat 1 yang artinya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami dan lain-lain. Dan inilah ini dalilnya kan ada di Quran surah Al-Isra 17 ayat 1 dan juga Quran surat Al-An'am surat 6 ayat 75. Nah, inilah salah satu dari sekian banyak rahasia rihlah perjalanan yang penuh berkah ini, yang sedikit bersinggungan dengan kepuasan kita di sini. Hikmahnya apa? Bahwa semuanya itu benar gitu. Kita tuh tinggal balik lagi ke hati kita masing-masing ketika kita melihat bahwa surga dan neraka itu nyata dan bagaimana adanya Baitul Maqdis, lalu adanya Sidratul Muntaha. Kita harus yakin sebagaimana yakinnya Abu Bakar As-Siddiq.
apabila kita ingin dianggap sebagai umat Rasulullah SAW. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair kepada Kang Aldi yang sudah sharing mengenai sirah. Masyaallah ya, teman-teman semuanya. Ya, jangan lupa teman-teman yang tadi udah nyatet, silakan di-share ke sosial medianya masing-masing, kemudian di-tag @lenterailmuid. Nggak ada spasi ya, @lenterailmuid. Nanti teman-teman yang beruntung insya Allah akan mendapatkan hadiah dari kami ya, insya Allah. Oke, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Jazakallahu khair lagi pada Kang Aldi, insya Allah. Syukran Kang sudah mengisi pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, ayo ramaikan lagi, ajakin teman-teman yang lainnya. Oke, ditutup aja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian doa kifaratul majelis, bismillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.